guys, jumpa lagi dengan saya, Jane Christine. Guys, hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana pertolongan pertama pada luka berdarah. Nah, yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai seseorang yang sedang terluka, entah itu terkena pisau, kecelakaan, ataupun hal lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami luka berdarah, yang pertama sekali Anda lakukan adalah jangan panik. Nah, ketika kita tidak panik, maka kita dapat mempraktekkan langkah-langkah berikut ini. Ada 7 langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menangani atau pertolongan pertama pada luka berdarah ya guys. Yang pertama adalah menekan bagian yang terluka, yaitu kita tekan dengan menggunakan kain bersih, handuk yang steril ya tentunya. Mengapa kita harus menekan luka tersebut? Karena itu untuk menghambat agar supaya darah tidak terus mengalir. Nah, yang kedua adalah Anda perlu menggunakan sarung tangan sekali pakai. Apa fungsinya sarung tangan ini? Agar supaya mencegah agar tidak terjadinya infeksi. Jadi sarung tangan yang kita gunakan saat melakukan pertolongan pada luka yang berdarah adalah dengan sarung tangan yang hanya sekali pakai. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa apakah ada benda yang tertinggal pada luka tersebut. Misalnya jika kecelakaan, apakah ada serpihan batu atau serpihan kaca dan benda-benda lainnya. Itu perlu kita bersihkan ya guys. Dan yang keempat adalah mengangkat bagian tubuh yang terluka di atas jantung. Misalnya nih, tangan kita yang terluka, jadi kita harus angkat ke atas, di atas jantung kita atau bahkan di atas kepala. Mengapa demikian? Karena jantung kita memompa darah. Jika kita angkat ke atas di atas jantung, maka darah itu tidak berpusat mengalir pada sumber luka tersebut. Lalu apa langkah yang keenam? Yang keenam adalah melakukan pembersihan dan juga dengan melakukan perban. Jadi luka tersebut harus kita perban agar supaya tidak masuk kotoran-kotoran, misalnya debu atau kotoran dari luar ya guys. Dan langkah ketujuh yang juga bisa kita tambahkan untuk pertolongan pertama pada luka berdarah adalah dengan menyemprotkan liquid klorofil ini. Caranya adalah dengan kita masukkan ke dalam botol spray ya. Kita masukkan ke dalam botol spray cairan klorofil ini, lalu kita semprotkan ke daerah yang luka. Setelah melakukan 6 langkah tersebut, kita bisa lakukan ini dengan menyemprotkan liquid klorofil. Mengapa kita bisa menambahkan liquid klorofil ini? Karena dalam liquid klorofil ini mengandung vitamin K. Apa fungsi vitamin K? Vitamin K yaitu untuk mempercepat pembekuan darah, sehingga luka tersebut darahnya langsung berhenti, karena dengan diberikannya liquid klorofil ini maka darah yang mengalir segera berhenti ya guys. Lalu apa sih kandungan lainnya dari liquid klorofil ini sehingga bagus untuk kesehatan kita? Liquid klorofil ini selain mengandung vitamin K, juga mengandung 60 jenis nutrisi, yaitu vitamin, mineral yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Dengan mengkonsumsi 1 sloki liquid klorofil setara dengan mengkonsumsi 1 kg sayur ya guys. Jadi ini sangat bagus juga buat anak kita yang tidak suka makan sayur. Kita bisa tambahkan nutrisi mereka dengan liquid klorofil.
Selain menjaga kesehatan kita, liquid klorofil ini juga dapat membersihkan toksin-toksin atau sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita selalu sehat dan bebas dari toksin yang menumpuk dalam tubuh. Dan juga liquid klorofil ini dapat meningkatkan oksigen di aliran darah kita. Juga dapat menjaga kesehatan tulang kita ya guys. Wah, tentunya ini adalah suatu produk yang sangat bagus. Selain bisa digunakan untuk pengobatan luar, yaitu untuk pertolongan pada luka berdarah, juga bisa kita konsumsi. Dengan mengonsumsi secara rutin liquid klorofil ini, maka daya tahan tubuh kita pun meningkat dan proses penyembuhan luka lebih cepat. Terima kasih guys, semoga ini bermanfaat dan kita harus benar-benar menyediakan liquid klorofil ini di rumah kita untuk kesehatan keluarga kita dan juga untuk pertolongan pertama apabila ada yang terluka. Semoga ini bermanfaat dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih.